Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita hari yang baru sebelum kita mengawali aktivitas kita pada sepanjang hari ini. Kita ingin disapa oleh firman Tuhan dan marilah kita berdoa agar kita diterangi hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas hari yang baru, nafas hidup yang Engkau beri. Kami ingin mengawali hari ini dengan terlebih dahulu diterangi oleh kuasa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini, firman kehidupan, tertulis di dalam Habakuk 2 ayat 4 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali sebagai orang percaya, kita dihadapkan pada sejumlah pertanyaan tentang korelasi iman kita kepada Tuhan dan kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, yang menurut kita tidak selalu menemukan titik temu. Atau tepatnya, kita kadang merasakan bahwa iman tidak selalu menjadi jawaban atas pengalaman hidup yang kita jalani, dan terutama kalau itu hal-hal yang sulit dan mungkin juga penderitaan. Nah, demikianlah juga saudara yang terkasih, Nabi Habakuk bertanya dan berdialog dengan Tuhan. Ia bertanya, mengapa kejahatan mengelilingi orang-orang benar? Dan mengapa orang jahat sekalipun hidup dalam kefasikan mereka, namun seolah-olah hidup baik dan sejahtera atau mendapatkan keuntungan. Lalu pertanyaannya, di manakah keadilan Tuhan? Kalau kita membaca kitab Habakuk, khususnya dalam pasal 2 ayat 1 hingga 20, maka di sana Allah menjawab pertanyaan Habakuk yang menanyakan tentang kekuasaan jahat di dunia dan kemungkinan kemusnahan orang benar. Tuhan menyatakan bahwa akan tiba saatnya semua orang jahat akan dibinasakan dan orang yang tidak ikut digoncang hanyalah orang yang benar. Mereka yang terus bertahan dan membangun relasinya dengan Allah akan diselamatkan dan dibenarkan oleh iman mereka. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita bertanya kepada Tuhan atas persoalan dan pergumulan yang kita alami, tentulah hal itu merupakan hal yang wajar. Sebab lewat pergumulan itulah juga kita berdialog dengan Tuhan. Tetapi ada kalanya juga orang percaya pada sisi lain menjadi iri ketika melihat kemujuran orang fasik, bahkan merasa seolah tidak ada gunanya beriman kepada Tuhan. Pengalaman seperti ini juga misalnya diungkapkan pada bagian lain oleh Nabi Yehezkiel. Dikatakan, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Dalam Maliaki 3 ayat 15. Namun, jawaban Tuhan ketika itu memastikan akhir hidup orang fasik dan orang benar. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Dalam Maliaki 3 ayat 18 dan Maliaki 4 ayat 1. Nah, saudara yang terkasih, pertanyaan Nabi Habakuk
yang muncul dari kenyataan yang dilihatnya dijawab oleh Tuhan dengan berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jawaban Tuhan itu memastikan bahwa orang yang tidak lurus hatinya, mereka berbeda dengan orang yang benar dalam memahami dan memiliki hidup. Bila mana Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, itu sekaligus menegaskan bahwa mereka memiliki Tuhan dan Tuhan ada di pihak mereka sebagai sumber kehidupannya. Saudara yang terkasih, pertanyaan Nabi Habakuk sesungguhnya mewakili pertanyaan kita juga. Dan jawaban yang sama dari Tuhan juga ditujukan kepada kita. Namun, bagaimanakah kita memahami jawaban Tuhan dalam realitas hidup yang kita jalani saat ini? Tentu tidak selalu sama dengan konteks pergumulan umat Tuhan ketika itu. Lalu, apakah pergumulan real yang kita hadapi saat ini? Kita boleh katakan bahwa kita hidup dalam zaman di mana kondisi manusia semakin tidak membutuhkan Tuhan. Mereka percaya dengan kekuatannya sendiri. Mereka merancang dan melakukan segala sesuatu dalam hidupnya tanpa melibatkan Tuhan. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang rajin beragama. Mereka rajin beribadah, namun tidak memiliki relasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oleh karenanya, dalam lingkungan di mana kita hidup, yakni lingkungan yang masih tekun beribadah, rajin ke gereja, kita harus selalu bertanya secara kritis pada diri kita, apakah ibadah yang kita lakukan mengubah sikap dan cara hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita tidak hanya untuk memahami bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, tetapi bagaimana orang percaya sungguh-sungguh memancarkan kasih Tuhan dalam dunia yang penuh kejahatan dan perilaku buruk. Tetapi juga ada kesan yang kuat bagi kita sebagai orang percaya, bahwa kita tidak perlu iri hati terhadap orang yang secara duniawi sukses, berharta, atau memiliki kuasa. Sebab kondisi sedemikian tidak dapat menjadi ukuran baiknya relasi dengan Tuhan. Penulis Amsal misalnya justru berkata, jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka dalam Amsal 24 ayat 1. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini marilah kita menjalani aktivitas kita dalam keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita melakukan seluruh aktivitas hidup, peran dan tanggung jawab kita sebagai buah iman dan yakin sungguh akan tuntunan Tuhan yang selalu tersedia bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Yakinkanlah kami bahwa iman kepadamu, kedekatan kepadamu, relasi dengan Tuhan akan menjadi dasar dari seluruh kehidupan kami, menjadi jawaban dari seluruh pergumulan kami. Sekalipun kami dihadapkan pada dunia yang sering tidak baik-baik saja, atau pergumulan tidak bisa lepas dari kehidupan kami sebagai orang percaya, tapi kami diyakinkan oleh firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa Tuhan ada, hadir dan menjadi jawaban bagi kami semua. Berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk setiap aktivitas dan tanggung jawab serta pekerjaan yang akan kami lakukan hari ini, agar kami selalu mendasarkannya pada keyakinan yang kuat dan beriman kepada Tuhan, yang akan menuntun seluruh gerak hidup kami. Berkati yang bergumul, berkati yang sedang mencari pekerjaan, berkati yang sedang dalam penantian, dan biarlah Tuhan sungguh-sungguh menjadi jawaban bagi kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita hari ini sampai sepanjang masa. Amin.